Untuk rehabilitasi robotik ini sebenarnya bukan suatu barang baru banget. Tapi dengan robotik, kemudian pasien yang ditaruh di robotik, karena dia otomatis kemudian bergerak dengan repetisi yang banyak, dalam waktu 30 menit yang sama, pasien bisa mencapai mungkin sekitar 500 sampai 700 meter. Fisioterapi sendiri dok, apakah kira-kira dari robotik ini bisa menggantikan peran dari fisioterapi dok? Oke, robotik ini bukan menggantikan peran fisioterapi. Halo, selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Kembali lagi pada podcast kita pada hari ini yang akan membahas mengenai kembali berjalan rehabilitasi robotik pasca pasien stroke. Kita akan membahas mengenai bagaimana teknologi canggih bisa membantu pasien stroke untuk bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Kemampuan berjalan itu sangat berarti bagi pasien stroke, karena berjalan bukan hanya soal bergerak, tapi juga soal kebebasan dan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi pemulihan kemampuan berjalan menjadi fokus utama dalam rehabilitasi. Nah, untuk membahas topik kita yang menarik ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat ahli, yaitu Dr. Steven Stiono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan neuromuskular. Selamat pagi Dr. Steven. Selamat pagi Dr. Egi, selamat pagi Sobat Sehat RSCM semua. Langsung saja kita mulai ngobrol dengan Dr. Steven, supaya kita bisa lebih tahu banyak tentang rehabilitasi robotik dan bagaimana teknologi ini bisa membantu pasien stroke. Nah, baik Dr. Steven, apa sekiranya bisa dijelaskan dulu dok, stroke itu apa sih dok? Oke, stroke ini sebenarnya suatu penyakit yang disebabkan karena ada gangguannya aliran darah ke otak. Jadi ini bisa umumnya sebagian besar karena tersumbat atau bisa juga karena adanya perdarahan. Jadi daerah yang tidak mendapat aliran darah ini kemudian akan mengalami gangguan, bahkan bisa sampai mati jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, daerah-daerah di otak ini kita tahu akan mengurusi berbagai macam fungsi tertentu tuh, fungsi bicara, fungsi tangan, fungsi jalan, fungsi rasa, sehingga gangguan pasca stroke ini akan macam-macam banget, tergantung dari daerah mana sebenarnya di otaknya yang kena. Nah, berarti setelah seseorang mengalami stroke itu dok, bagaimana bisa stroke ini mengubah pola berjalan seseorang ya dok? Oke, jadi pasca stroke sebenarnya di awal yang paling harus dilakukan untuk pasien dengan stroke adalah secepat mungkin ke rumah sakit. Itu dulu dok, karena semakin cepat ke rumah sakit, pengobatannya lebih cepat, daerah di otak yang mati semakin sedikit sehingga gangguan fungsionalnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau untuk fokus ke gangguan berjalan seperti topik kita saat ini, banyak banget sebenarnya yang bisa mengganggu untuk kemampuan berjalan seseorang. Jadi bisa pertama udah pasti kemampuan kelemahan dari ototnya. Kakinya ini jadi tidak bisa gerak, nggak bisa dikontrol. Kadang juga ada gangguannya pada kemampuan untuk mengontrol batang tubuhnya. Jadi dia tidak bisa tegak, selalu condong jatuh ke salah satu sisi. Bisa juga gangguan dari rasa. Jadi pasien nggak bisa tahu kakinya ada di mana, posisinya ada di mana. Atau juga ada gangguan pada otak kecil misalnya sehingga gerakannya tidak terkoordinasi, pasiennya jadi tidak seimbang. Banyak sebenarnya gangguan yang bisa terjadi pasca stroke yang berujung pada pasiennya mengeluh bahwa kok pasiennya jadi nggak bisa jalan ya sekarang gitu. Memang penting banget berarti dok ya untuk segera membawa pasien stroke itu langsung ke rumah sakit dok ya. Kemudian untuk proses pemulihannya nih dok, kira-kira pemulihan pasca stroke ini biasanya berlangsungnya bagaimana ya dok ya? Oke, setelah pasien dirawat untuk stroke di rumah sakit, kondisi medisnya sudah stabil, kemudian biasanya pasien akan dipulangkan ke rumah. Nah, setelah pulang ke rumah ini, beberapa gangguan fungsionalnya kan kadang masih ada nih, pasien belum bisa menelan, pasien belum bisa berjalan. Nah, secara umum untuk pasca stroke ini, pasiennya akan dalam 1 bulan sampai 3 bulan pertama, otak kita itu akan memulihkan kembali jaringan-jaringan yang mungkin tidak sempat mati saat proses stroke tersebut. Sehingga kita bisa lihat nih dalam 1 bulan 3 bulan pertama, pasien tadinya nggak bisa bergerak, tangannya bisa bergerak dengan baik. Pasien tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan dengan baik. Dan umumnya proses ini berjalan sampai di kurang lebih 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, biasanya apapun yang tertinggal di pasien itu akan cenderung menetap. Makanya kenapa dari awal, mulai dari pasca pasien pulang dari rumah sakit, itu harus secepat mungkin kemudian kita memberikan terapi atau latihan untuk memastikan pasien tersebut bisa mendapatkan rangsangan during pemulihannya. Berarti memang rehabilitasi itu penting banget dilakukan secara rutin dan berkala dok ya. Betul. Termasuk saya lihat itu biasanya kalau pasien stroke kan digerakkan berulang-ulang gitu dok ya. Kira-kira mengapa ya dok ya kalau kita perlu menggerakkan pasien itu latihan berulang-ulang seperti itu dok ya? Ya, salah satu yang kita sering edukasi
mengedukasikan ke pasien, Pak jangan lupa ya tangannya dipakai terus gitu. Jadi jangan didiemin, justru malah kalau mau dicoba walaupun gerakannya nggak bagus kita coba. Jangan lupa ya tetap untuk latihan berjalan. Karena otak kita yang pasca cedera stroke ini seringkali tuh kalau kita diemin malah lupa dia. Dia dikasih tahu bahwa orang ini udah nggak perlu pakai kakinya, orang ini udah nggak perlu jalan, orang ini udah nggak perlu tangan. Padahal otak kita walaupun mungkin tidak pulih sepenuhnya, dia bisa punya kemampuan untuk berkembang atau membentuk jalur-jalur baru sehingga gerakannya bisa jadi lebih bagus. Tapi gimana cara otak kita tahu mana yang mau diperbaiki? Nah, cara dia tahu mana yang mau diperbaiki adalah dengan kita terus menggerakkan, baik secara pasif dan jauh lebih bagus kalau bisa digerakkan secara aktif. Misalnya saya mau mengambil benda, saya mau fungsi tangan saya bagus, saya berulang-ulang mencoba mengambil benda ini atau memindahkan mainan anak-anak berulang. Walaupun gerakan awal saya mungkin berantakan, tapi kalau saya ulang-ulang terus otaknya, oh nih orang pengen melakukan ini. Dia akan membentuk jalur-jalur yang lebih baik sehingga gerakannya lama-lama akan jadi lebih bagus. Begitu juga dengan jalan. Dengan kita ulang-ulang terus dengan pola yang benar, dengan repetisi yang banyak, otaknya akan berusaha membuat jalannya memang dengan pola seperti itu. Gitu. Berarti seperti membentuk neuroplastisitas dok ya? Betul, istilahnya kalau secara medis adalah neuroplastisitas. Jeleknya neuroplastisitas adalah kalau kita diemin otaknya akan bergerak karena jelek. Atau kalau kita jalan kemudian dengan pola yang salah, dengan melempar, kebanyakan kalau lihat pasien stroke jalan, kakinya nggak nekuk, terus dia lempar ke samping, dia lempar ke samping gitu. Nah kalau dia berulang terus dengan pola seperti itu dan kita koreksi, otaknya akan tercetak, oh orangnya jalannya seperti ini. Itu akan sulit banget nanti kemudian kita rubah menjadi suatu pola yang benar jika memang sudah terbentuk suatu pattern bahwa pola jalannya adalah seperti itu. Oke, baik. Kemudian dok, untuk tata laksana rehabilitasi sendiri dok, biasanya di rehab itu prinsip rehabilitasinya seperti apa dok ya untuk pasien stroke? Oke, kalau untuk pasien stroke yang kita di konsulen ke rehab, pertama kita lakukan penilaian awal dulu. Jadi kita nilai secara menyeluruh pasca stroke ini pasien punya gangguan fungsional apa ya. Jadi kita nilai secara lebih mendalam. Nah masing-masing dari gangguan fungsionalnya ini kemudian kita temukan permasalahannya apa, kemudian kita tentukan goalnya apakah pasien bisa balik atau tidak. Kalau bisa balik kemudian program apa yang harus dilakukan pada pasien ini. Ini secara umum untuk gangguan fungsional kita akan melakukan itu. Kemudian programnya ini kita akan bekerja sama dengan tim rehabilitasi medik. Tentunya kita sebagai dokter rehab nggak mungkin bekerja sendiri nih. Jadi program kita akan berkolaborasi dengan fisioterapis, terapis wicara, terapis okupasi. Kadang jika diperlukan kita bisa dengan psikolog juga ataupun dengan mungkin petugas sosial medis atau kalau perlu alat bantu bisa dengan ortotis protetis. Jadi ini satu tim rehabilitasi medik. Nah, terkait gangguan berjalan biasanya kita akan latih dengan secara konvensional penguatan tentunya otot-otot kakinya, daya tahan otot-otot kaki. Kemudian untuk latihan berjalan karena tadi perlu diulang-ulang. Jadi pasiennya akan dilatih kalau kita punya suspension bar, kita akan digantung pasiennya atau pasien berjalan di paralel bar. Kemudian terapis akan berkolaborasi untuk memegang pinggulnya, kemudian menggerakkan kaki yang lemahnya secara berulang-ulang dengan pola yang benar. Karena harapannya tadi bahwa dengan kita pasiennya bergerak dengan pola yang berulang-ulang terus, stimulus ke otaknya akan jadi lebih bagus. Tapi bisa dibayangkan mungkin Dokter Egy bahwa effort yang kita lakukan ini efektif, bukan tidak efektif. Jadi selama ini dilakukan secara konvensional ini efektif, tapi tentunya effortnya besar. Di mana butuh setidaknya 2 orang pada pasien stroke, satu menjaga kestabilan badannya, yang satu akan menggerakkan kaki yang lemahnya secara berulang-ulang. Tentunya repetisinya pasti nggak banyak, jaraknya nggak banyak, dan orangnya akan cukup lelah tuh, baik pasien maupun terapisnya. Tapi sementara ini sebagian besar akan melakukan dengan cara seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang tadi yang Dokter Stephen jelaskan itu merupakan terapi konvensional yang selama ini dilakukan dok ya. Kemudian selain masalah keterbatasan dari tenaga tadi dokter bilang, itu apakah ada tantangan lainnya dok kira-kira yang dihadapi untuk terapi konvensional ini dok? Terutama itu sih sebenarnya, dan juga pasiennya tetap kita sarankan untuk latihan lebih banyak untuk di rumah. Karena kalau tadi repetisinya cuma didatang ke rumah sakit seminggu mungkin 2-3 kali, mungkin latihan kurang lebih sekitar 1 jam, terus pasiennya di rumah
diem nggak ngapa-ngapain itu jadinya kurang efektif juga nih dok. Jadi kalau saya suka bilang ke pasien ini jadi tekor nih, banyakan diemnya daripada geraknya gitu kan. Kepatuhannya Jadi juga ya, berkurang, dok, ya. jadi during pelatihannya, selama pelatihannya kita tetap mengedukasi keluarga maupun pasiennya untuk bisa tetap melakukan itu di rumah. Kesulitannya adalah kepatuhan pasien betul, untuk kepatuhan, dok, ya. mengerjakannya sebenarnya. Ya, oke, mantap banget nih. Untuk sekarang nih kita akan membahas mengenai rehabilitasi robotik, dok, ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, dok, rehabilitasi robotik ini sebenarnya apa sih, dok, pada pasien stroke, dok? Ya, baik. Untuk rehabilitasi robotik ini sebenarnya bukan suatu barang baru banget nih, dok. Walaupun kalau di Indonesia mungkin saya rasa sebagian besar masyarakat baru dengar lebih banyaknya belakangan ini. Tapi kurang lebih saya bisa bilang ada setidaknya 10 tahunan itu sudah mulai ada dengan berbagai macam model dan bentuknya lah. Namun belakangan ini saya rasa 1-2 tahun terakhir ini memang lebih banyak dan lebih common di Indonesia. Robotik sendiri di bidang rehab itu peranannya banyak. Pertama adalah untuk latihan tentunya, baik latihan fungsi tangan, latihan fungsi kaki maupun latihan fungsi yang lain, itu salah satu fungsi utamanya. Kedua, sering dipakai untuk alat bantu. Ada beberapa robotik yang diperankan memang untuk sebagai alat bantu jalan, seperti layaknya kalau kita mau jalan pakai tongkat, ini jalannya pakai robot. Dibantu gitu. Ada juga tuh, tapi tentunya kebayang untuk biayanya ya, gitu ya. Yang ketiga itu sering pakai untuk membantu juga dalam kayak sebagai assistance. Yang lebih canggihnya kalau di luar negeri kita lihat orang yang butuh total care, terus dia mungkin kekurangan caregiver, dia mampu juga mengoperasikan robotiknya untuk membantu dia dalam aktivitas sehari-hari. Itu ada juga yang seperti itu. Cuman untuk yang kali ini kita mungkin lebih banyak fokus yang umum untuk yang latihan ya, dok. Jadi latihannya ada yang fungsi tangan dan fungsi kaki sebenarnya yang lebih banyak beredar untuk saat ini. Oke, berarti memang bisa dibilang rehabilitasi robotik ini banyak dan luas, dok, ya, penerapannya ya. Betul. Tapi khususnya untuk pasien stroke ini yang diutamakan adalah untuk tangan dan kaki, dok, ya. Kira-kira prinsip kerja robotik ini untuk pasien stroke secara langsung itu seperti apa, dok, ya? Oke, nah tadi kan saya bilang tuh kalau untuk latihan pasca stroke ini seringkali yang paling penting adalah dilakukan secara fungsional. Jadi kalau mau jalan-jalan, tangan gerakin tangannya dan sesering mungkin, sebanyak mungkin repetisinya dengan pola sebenar mungkin. Kita kerjakan secara konvensional, nah robotik bisa melakukan komponen itu dengan lebih efektif dan lebih efisien. Dalam artian kalau misalnya kita jalan, kalau kita jalan manual karena dia belum lancar, mungkin dalam waktu latihan 30 menit, pasien mungkin hanya mampu jalan sekitar 100 meter. Dengan pola yang kemudian kita ulang-ulangnya yang belum tentu sama gitu. Sehingga dalam 30 menit dia hanya mencapai jalan 100 meter dengan repetisi mungkin saya kasih angka taruhlah 200 step atau 300 step gitu kan misalnya. Tapi dengan robotik, kemudian pasien yang ditaruh di robotik karena dia otomatis kemudian bergerak dengan repetisi yang banyak, dalam waktu 30 menit yang sama, pasien bisa mencapai mungkin sekitar 500 sampai 700 meter dengan repetisi langkahnya itu bisa sampai 1000-1500 langkah. Jadi kita bayangin dalam waktu yang sama sebenarnya yang perlu dikeluarkan pasien, jumlah rangsangan yang kita berikan jauh lebih banyak dengan pola yang jauh lebih tepat. Jadi inilah keunggulan robotik dan dalam pengontrolannya ini membutuhkan tenaga yang lebih minimal. Satu fisioterapis bisa langsung menghandle beberapa aktivitas tertentu secara bersamaan sehingga supervisinya akan jadi jauh lebih mudah untuk pengerjaannya. Ini sebenarnya prinsip utama keunggulan dari robotik. Berarti memang memberikan stimulus yang lebih bisa dibilang lebih tadi dokter bilang lebih tepat gitu, dok, ya, lebih tepat, lebih efisien ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari fisioterapi sendiri, dok, apakah kira-kira dari robotik ini bisa menggantikan peran dari fisioterapi, dok? Oke, robotik ini bukan menggantikan peran fisioterapis. Itu satu anggapan yang salah. Banyak yang beranggapan berarti semuanya aja udah pakai robotik, kita nggak perlu tenaga manusia gitu ibaratnya. Menurut saya salah banget karena tetap aja sampai saat ini kalau secara publikasi penelitian-penelitian di luar tempat robotik ini hanya sebagai ajuvan. Ajuvan itu istilahnya adalah tambahan, dok. Bahwa terapi konvensional yang biasanya termasuk latihan penguatan, endurance, keseimbangan, apapun yang pasien alamin itu tetap perlu dilakukan.
baik secara guided oleh terapis di rumah sakit maupun secara mandiri dilakukan di rumah. Kemudian ditambahkan suatu terapi robotik untuk membuat stimulus berjalannya menjadi lebih banyak. Baik, ya. Dan peranan feedback, apa yang perlu diperbaiki, seberapa intensitas robotiknya, seberapa cepat, itu tetap perlu sentuhan manusia, baik dari dokternya maupun dari terapisnya. Ini cocok gak ya? Oh ini terlalu ringan, oh ini terlalu berat, oh ini berbahaya buat pasien, oh ini harus di stretching dulu, oh ini harus diperbaiki. Jadi saya rasa peran manusia tidak akan hilang dalam waktu dekat. Sekarang kan kekhawatiran banyak gitu betul, ya, Dok. karena teknologi sekarang semua kayaknya manusia mau dihilangin nih. Semua mau diganti mesin gitu kan sebenarnya. Tapi enggak sebenarnya, pada konteks ini enggak. Masih butuh human touch, Dok, ya? Berarti, ya? Masih sangat perlu untuk human touch. Cuman untuk tekniknya jadinya lebih efektif gitu, dan akan meringankan pekerjaan dari si manusianya ini. Oke. Nah, kalau misalnya dari waktu nih, Dok, kapan waktu yang tepat kira-kira kita bisa menempatkan pasien stroke ini untuk menjalankan terapi robotik, Dok? Oke. Jadi terapi pasca stroke secara umum sendiri kita mulai sejak dini. Bahkan sejak pasiennya di rumah sakit sebenarnya rehabilitasi sudah masuk. Tapi kalau untuk robotik sendiri kita lebih sarankan setelah kondisi medisnya sudah stabil, pasiennya sudah masuk ke fase subakut, kita istilahnya umumnya kalau dikasih waktu itu lebih dari 2 minggu gitu kan pasca kejadiannya, itu pasien sudah bisa dimasukkan untuk latihan robotik. Tentunya kita melakukan penilaian dulu pasien berpotensikah akan dapat manfaat dari robotik atau tidak, karena nggak semuanya kemudian ya udah masukin aja ke robotik, karena robotik ini bukan salah satu anggapan yang harus kita luruskan adalah robotik ini bukan satu alat yang bisa bikin orang yang nggak jalan pasti jalan. Ada kesesuaiannya, Dok, ya? Pastinya ada. Oh robotik aja, orang yang nggak bisa jalan pasti jalan. Oh robotik aja, orang yang nggak bisa gerakin tangan pasti bisa gerak. Andai kata bisa begitu, saya akan bikin semua pasien stroke pakai robotik karena semua pasti akan bisa jalan. Tapi sayangnya pada kenyataannya kan tidak, karena tetap sangat bergantung pada cedera pada otaknya seberapa besar. Sehingga ada pasien yang berpotensi, ada pasien yang tidak berpotensi. Itu dulu yang kita nilai. Tentunya baik berpotensi maupun terutama yang berpotensi kita akan lakukan sedini mungkin. Kenapa sedini mungkin? Tadi kalau kita lakukan terlalu belakangan, pasiennya terbentuk pola yang salah, pattern yang salah, sehingga nanti akan sulit banget untuk berubah ke pola yang benar. Sehingga sambil nunggu perbaikan dari otaknya, kita berikan stimulus juga, sehingga seiring otaknya perbaikan, jualannya juga polanya jadinya bagus. Berarti memang butuh penilaian dulu ya, kemudian kita sesuai dengan asesmen dari dokter layak atau tidak untuk menjalankan robotiknya, Dok, ya. Betul. Nah, untuk biaya nih, Dok. Kita kan pasti beranggapan bahwa robotik ini kayak advance banget, Dok, ya. Identik dengan mahal, Dok. Kira-kira gimana tuh, Dok? Ya, ini satu anggapan berikutnya yang beredar bahwa teknologi robotik sama dengan mahal. Apapun bentuknya, robotik apapun kayaknya sasarannya jadinya mahal. Oke, kalau kita membandingkan secara cost di awal, iya. Pasti. Misalnya kita membandingkan latihan biasa 1 kali sama latihan dengan robotik 1 kali, tentu kalau kita head to head ini akan jauh lebih mahal robotik mungkin. Tapi kalau kita memikirkan jangka panjang, pasien-pasien yang kita pilih, kita resepkan untuk robotik, pasti dia berpotensi mendapatkan manfaat dari itu. Dan jika kita lakukan dengan baik, misalnya pasiennya, kita punya 2 pasien nih, biar gampang sih maksudnya, pasien A dan pasien B. Si pasien A ini dua-duanya sama-sama punya potensi yang sama untuk kembali bisa berjalan. Si A kemudian dilatih secara konvensional. Ujung-ujungnya dia bisa kembali berjalan, tapi mungkin dia butuh waktu, kita taruh sekitar 6 bulan. Sehingga dalam 6 bulan ini pasiennya nggak bisa belum bisa balik kerja, belum bisa balik aktivitas, harus ada keluarga yang menemani, pasiennya harus pergi ke rumah sakit pulang pergi, sehingga dalam 6 bulan ini cost-nya akan cukup besar juga kalau kita memperhitungkan itu termasuk. Dibandingkan kalau kita kemudian melatih pasien B yang kondisinya sama, kurang lebih potensinya sama, terus kita tambahkan latihan robotik pada itu, pasien tersebut bisa mencapai targetnya mungkin dalam waktu 2 atau 3 bulan, sehingga lebih awal. Jadi walaupun kelihatan kita cost-nya lebih besar, tapi setelah 3 bulan itu pasiennya bisa kembali aktivitas, pasien bisa kembali bekerja, yang caregiver-nya juga bisa kembali beraktivitas dan bekerja, sehingga secara cost sebenarnya jauh lebih efisien lah bisa dibilang.
Dan kedepannya kita juga akan berusaha bahwa tata laksana robotik ini bisa di cover berbagai macam penjamin, baik swasta maupun mudah-mudahan kedepannya juga penjamin oleh BPJS. Walaupun saat ini memang sayangnya masih belum, Dok, ya. tapi bisa diusahakan untuk ke arah sana. Oke, baik Dok. Oke, berarti kalau misalnya pasien mau menjalani terapi robotik nih Dok, kalau misalnya mampu pasiennya, tapi kan dokter tadi bilang ada syarat-syarat khusus pasien yang boleh sama yang tidak Dok ya. Kira-kira pasien stroke yang seperti apa sih Dok yang bisa berpotensi bagus untuk terapi robotik ini Dok? Baik, mungkin bukan boleh atau tidak, tapi lebih ke arah kira-kira pasiennya akan bermanfaat atau tidak. Mengingat tadi cost-nya kan ada cost yang harus dikeluarkan. Kita nggak pengen jangan sampai pasien udah mengeluarkan cost-nya, tapi sebenarnya dia nggak akan gain benefit dari robotiknya. Saya pribadi kalau saya jadi pasien saya nggak pengen juga kayak gitu kan. Kalau saya bisa bayar asal saya memang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi itu yang kemudian kita nilai sebenarnya di awal. Nah, penilaiannya bisa banyak macam sih sebenarnya Dok. Satu, ini stroke-nya sudah berapa lama mungkin kita akan pertimbangkan. Kemudian karena stroke yang baru 2 minggu, stroke yang udah 1 bulan, stroke yang udah 3 bulan, stroke yang sudah lebih dari 6 bulan, tentu ekspektasi kita untuk perbaikannya akan sedikit berbeda. Penilaian kita juga akan berbeda. Terus yang berikutnya adalah kondisi saat ini. Seberapa pasiennya mampu untuk mengontrol gerakannya. Tidak bisa bergerak sama sekali kah? Atau malah kaku, benar-benar lurus, nggak bisa ditekuk dengan spasitas yang hebat, atau malah kemampuan kontrolnya, terangnya bagus atau enggak untuk batang tubuhnya, dan dia bisa membantu menggerakkan enggak, sama ada kemampuan berjalan yang udah ada belum, gitu. Jadi itu salah satu yang akan kita pertimbangkan sebenarnya Dok. Dan kami dari rehab akan menjelaskan itu di awal, apa yang potensinya, saya suka ngomong modalnya seberapa, modalnya seberapa dari pasien, modal bukan modal duit loh, modal secara fisik dan medisnya, sehingga kalau kita latih dengan robotik sebagai additional, Bapak akan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Jadi itu screening awal, dan jika memang tidak akan mendapatkan manfaat, saya pribadi saya akan memberikan secara gamblang bahwa kayaknya walau dengan kondisi seperti ini, walaupun kita ke additional robotik, Bapak tidak akan terlalu banyak perubahan gitu. Potensinya itu, betul, sehingga kita sama-sama enak dan pasien ekspektasinya juga sama antara dokter dan pasien. Kalau kemudian kontraindikasi Dok, kira-kira pasien apa sih yang nggak boleh Dok, yang wah ini tipe pasien stroke seperti ini nih nggak cocok nih gitu, yang bisa dokter beritahu Dok? Kontraindikasi pertama mungkin spasisitas yang terlalu hebat. Spasisitas ini yang kalau dia terlalu kaku, mungkin kalau lihat sering pasien stroke yang dia tiba-tiba dia kayak menarik tangannya sendiri atau kakinya narik sendiri, atau malah sebaliknya kakinya jadi kayak nekuk terus atau lurus terus, dan kita sulit untuk menggerakkan. Ini agak kontraindikasi kalau dia yang terlalu berat, karena robotiknya kan akan menggerakkan secara pasif, dan takutnya antara robotnya yang patah atau kakinya yang patah, gitu kan, karena takutnya begitu. Jadi kita mesti turunkan dulu spasisitasnya, baru kita coba untuk latihannya. Yang berikutnya lagi mungkin toleransi terhadap latihan kita perlu memperhatikan, karena pasien dengan stroke seringkali juga ada komorbid yang lain atau penyakit yang lain, dalam artian hipertensi, fungsi jantungnya bagus atau tidak. Tentu itu juga perlu kita pertimbangkan, karena robotik ini juga ada beban latihan, karena prinsipnya dia adalah latihan. Yang lain-lain sih mungkin satu lagi yang nggak absolut, tapi dipertimbangkan kemampuan kontrol batang tubuh. Karena kita pengen jalan. Pasien yang bisa jalan adalah pasien yang mampu mengontrol batang tubuhnya dengan baik. Jadi kalau kontrol batang tubuhnya sangat buruk, pasien nggak bisa mengontrol sama sekali, mungkin kita akan sedikit mempertimbangkan apakah robotik ini cocok atau tidak pada pasien. Kalau batasan usia Dok, kira-kira ada batasan nggak Dok? Misalnya pasien muda, tua, seperti itu? Usia sebenarnya nggak ada batasan, Dok. Cuman terbatasnya adalah alatnya ini buat dewasa, buat anak, atau bisa buat dua-duanya. Jadi batasnya lebih di situ sih Dok. Karena ada robotik yang bisa didesain untuk semua usia. Ada sebenarnya robotik bukan usia, tapi lebih ke tinggi. Jadi ada tinggi minimum dan ada tinggi maksimum. Ada berat minimum dan berat maksimum. Jadi hati-hati juga kalau yang terlalu berat. Ada yang terlalu berat, karena beberapa robotik juga nggak mampu untuk kalau terlalu berat. Jadi batasannya bukan di usia sebenarnya Dok, tinggi dan berat badan. Jadi memang tidak ada keterbatasan usia, hanya tergantung dari si besar badan dan tadi tinggi dan berat Dok. Betul. Kalau di RSCM sendiri nih Dok, kira-kira sudah ada nggak sih Dok terapi robotik ini bisa diakses oleh masyarakat? Ya, kita
kita sudah ada beberapa alat yang memang sudah ready ada di RSCM, cuman memang untuk pelaksanaannya kita akan dalam waktu dekat nih memang kita akan rencanakan. Bisa jadi mungkin saat sobat RSCM ngelihat ini bisa jadi layanan itu sudah ada. Untuk sementara ini kita akan fokuskan memang untuk pelayanan di RSCM Kencana ataupun di RSCM Madya untuk sementara ini, karena memang untuk BPJS sendiri kita masih harus melihatlah untuk dari segi pembiayaan. Tapi untuk RSCM Kencana maupun RSCM Madya itu bisa untuk akses ke arah robotik. Luar biasa, Dok. Tentunya diawali dengan mungkin dikonsultasikan dulu ke dokter rehabnya, bisa ke saya ataupun mungkin ke dokter rehab yang lain untuk dinilai tadi kira-kira ada potensinya atau tidak, baru kita resepkan untuk arah robotik. Nanti pengerjaannya kita akan berkolaborasi dengan fisioterapis biasanya nanti pengerjaan. Tetap kolaborasi, Dok. Betul, ya. betul. Oke, Dok. Kira-kira dari Dokter Steven sendiri nih, Dok, harapan Dokter Steven terhadap rehabilitasi robotik di Indonesia ini seperti apa, Dok? Ya, saya pribadi kan adalah di neurorehab. Jadi di pasien-pasien rehabilitasi saya kebanyakan gangguan saraf nih sebenarnya. Dan robotik ini secara umum paling banyak manfaatnya pada pasien dengan pasca gangguan saraf seperti stroke, cedera saraf tulang belakang, maupun pasien dengan Parkinson misalnya. Itu juga akan mendapatkan manfaat banyak dari robotik. Sehingga saya berharap ke depannya akses untuk robotik ini menjadi lebih mudah. Oke, pasti. Sekarang saya sudah cukup happy nih bahwa dalam 2-3 tahun terakhir ini mulai banyak yang mengadopsi, mulai banyak tersedia, tapi tentunya harapan ke depannya adalah harganya bisa lebih terjangkau ya. Kemudian tipenya bisa lebih banyak, terus bisa penjamin juga bisa ikut turut serta membantu dan melihat bahwa terapi robotik ini atau rehabilitasi yang intensif ini itu adalah investment sebenarnya. Seperti yang saya jelaskan di simulasi. Kalau kita keluarkan lebih banyak di awal, tapi sebenarnya cost-nya jauh lebih kecil in the long term dibandingkan kita kesannya bayar lebih murah tapi lebih panjang. Nyicilnya gitu, banyak, Dok, ya. Betul, nyicilnya panjang gitu. Dibandingkan kita bayar lebih banyak tapi lebih pendek kan sebenarnya. Tapi robotik ini sebenarnya tidak hanya untuk pasien dengan gangguan saraf atau gangguan neuro. Jadi pasien pasca operasi, pasien dengan geriatri, usia lanjut yang ada kemampuan berjalannya juga mulai menurun, itu juga salah satu pasien-pasien yang bisa dengan tata robotik, termasuk pasien-pasien anak juga termasuk salah satu yang akan mendapat benefit dengan robotik juga. Berarti memang luas banget, Dok, ya, efek yang akan bisa kita dapatkan dari terapi robotik ini, Dok, ya. Betul. Nah, mungkin yang terakhir nih, Dok, kira-kira Dokter Steven pesan-pesan apa yang bisa Dokter Steven berikan ke sobat sehat RSCM, terutama untuk keluarganya yang ada stroke-nya misalnya, Dok? Oke. Satu, pasien stroke itu seringkali yang saya lihat ada potensi atau modal yang tadi saya bilang yang sebenarnya tidak terlihat oleh keluarganya. Jadi aduh ya udah deh, udah sakit stroke di rumah aja, memang semuanya disupport, kebetulan keluarganya emang sayang banget, semuanya dibantu, dirawat. Tapi jangan-jangan sebenarnya pasiennya punya modal yang pasiennya nggak tahu atau keluarga tidak tahu. Jadi kalau memang belum pernah diakses sama sekali, minimal bawalah untuk diakses, itu satu. Kalau bisa sejak dini lebih bagus gitu. Karena dengan begitu lebih jelas memang ini masih bisa lebih baik atau memang ini adalah kondisi terbaiknya pasien, sehingga jangan sampai pasiennya sebenarnya bisa lebih baik tapi malah kita diamkan, itu satu. Dan tata laksananya butuh banget kerajinan dan ini dari pasiennya dan keluarganya terutama, karena begitu kita ngegerakin secara pasif 100 kali akan jauh lebih baik pasien menggerakkan atau mencoba sebanyak 10 kali. Gitu kan sebenarnya. Jadi peran keluarga dan pasien penting banget untuk pasien pasca stroke. Dan jika memungkinkan memang dan berpotensi untuk manfaat robotik, kita akan coba untuk terapi untuk robotik untuk kedepannya. Jadi memang yang penting tadi golden period, Dok, ya. Betul. Ya, golden period dan kemudian kemauan dari pasien dan dukungan keluarga juga, Dok, ya. Berarti ya. Kalau mau dikasih angka di 1 bulan pertama terutama, pasca kondisi medisnya sudah stabil, setidaknya dalam 1 bulan pertama atau paling lama di 3 bulan pasiennya harus sudah pernah dibawa untuk diakses untuk secara fungsionalnya. Wah, menarik banget sih, Dok, ini untuk pembicaraan kita pada podcast pagi hari ini ya. Jadi teman-teman, dari pembahasan kita pada pagi hari ini, kita bisa lihat bahwa rehabilitasi robotik ini akan membawa harapan baru bagi pasien stroke untuk bisa kembali berjalan lebih optimal dan efektif ya, Dok, ya. Ya, jadi ini merupakan langkah maju yang sangat berarti dalam dunia rehabilitasi nih. Terima kasih banyak kepada Dr. Steven yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalamannya, Dok, pada kita
kita semua dok, terutama pada Sobat Sehat RSCM pada pagi hari ini. Semoga kedepannya teknologi seperti rehabilitasi robotik ini bisa semakin berkembang ya dok ya, dan mudah diakses, dan kemudahan kemurahannya juga dok ya, dari pembiayaan juga bisa lebih terjangkau di semua kalangan masyarakat. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya, tetap semangat dan jaga kesehatan ya.